Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman akuntansi 2. Di mana pemrograman akuntansi 2 ini kita membahas yaitu membuat website dengan menggunakan perintah Laravel. Oke, langsung saja ya kita bahas materi pertemuan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai setup awal project, kemudian membuat project, dan instalasi library. Oke. Pertama, untuk membuat setup awal project, kita membutuhkan tools. Nah, toolsnya itu apa saja yang harus kita siapkan dari awal sebelum membuat sebuah project pada Laravel. Ya. Di sini ada 4 tools. Yang pertama, yaitu ada SAM dengan versi 7. Nah, di sini kalian bisa download linknya di sini. Nah, ini ada linknya, silakan di-download. Dengan catatan, kalian pilih sesuai dengan jenis OS kalian. Kalian menggunakan Windows, Linux, atau Mac OS. Setelah itu, setelah kalian install SAM-nya, selanjutnya kalian install Composer. Nah, di sini menginstal Composer yaitu 2.0. Kalian bisa download aplikasinya di sini, di getcomposer.org. Setelah itu, yang ketiga, menginstal editor menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini linknya kalian bisa download di http://code.visualstudio.com. Nah, di sini juga kalian harus memilih sesuai dengan jenis OS atau versi yang digunakan. Kalian menggunakan Windows, Linux, atau Mac OS. Jadi disesuaikan lagi dengan OS kalian. Yang keempat, kalian install Node.js. Nah, di sini Node.js yang kita gunakan yaitu untuk membuat authentic login dan register. Di sini ada dua pilihan, ada Windows 7 dan Windows 10. Nah, jika laptop kalian Windows 7, maka kalian pilih link yang ini. Jika Windows 10, maka pilih link yang ini. Jadi ada 2 versi ya, jadi dipastikan kembali spek dari laptopnya menggunakan Windows 7 atau Windows 10. Nah, setelah kalian menginstal SAM, Composer, kemudian Visual Studio Code-nya, dan install Node.js-nya, ini dipastikan sudah terinstall semua ya, sebelum kita melakukan proses pembuatan project dengan Laravel. Nah, setelah selesai, tahap selanjutnya yaitu kita harus tahu dulu nih perintah-perintah umum Laravel yang sering digunakan. Nah, di sini ada 3 perintah. Yang pertama ada PHP Artisan Mac .2 model, kemudian nama model. Fungsinya untuk membuat model. Kemudian perintah yang kedua, PHP Artisan Mac .2 migration, kemudian nama tabel. Fungsinya untuk membuat tabel dengan migration. Kemudian yang ketiga, PHP Artisan Migrate. Di sini untuk menjalankan migrate-nya. Jadi ketiga perintah ini akan sering kita gunakan pada Laravel nanti. Oke, selanjutnya, tahap selanjutnya itu kita membuat project baru. Nah, disinilah kita membuat folder baru terlebih dahulu dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, jadi pertama, pastikan dulu ya SAM-nya sudah aktif. Jadi sebelum kita membuat project ini, pastikan dulu SAM-nya sudah aktif. Setelah aktif, baru kita buka Visual Studio Code-nya. Jadi tampilannya seperti ini, gambarannya seperti ini. Oke, setelah itu barulah kalian pilih menu terminal, kemudian new terminal, kemudian masuk ke folder htdocs. Jadi di tampilan seperti ini, Visual Studio Code-nya, kalian pilih menu terminal, kemudian nanti ada new terminal. Kalian klik new terminal. Setelah kalian klik, kalian diminta untuk masuk ke dalam folder htdocs. Nah, gambar yang di bawah ini memastikan kalau sudah masuk ke dalam folder htdocs. Jadi C di lokal C, kemudian di folder SAM, lalu folder htdocs. Jadi pastikan folder kalian sudah masuk di dalam folder htdocs. Nah, setelah tampilannya seperti ini, tahap selanjutnya yaitu kalian membuat project baru. Nah, setelah itu buatlah project baru dengan perintah Composer, create project, kemudian prefer this, lalu Laravel,
/Laravel 7.0. Nah, di sini kita membuat atau menginstal Laravel 7.0, oke? Dengan nama Project SIA 2. Jadi namanya di sini yaitu Project SIA 2. Dan di bawah ini adalah tampilan proses instalasi. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pesan seperti ini. Jadi ini gambaran dari proses instalasinya. Nah, selanjutnya, setelah kalian melakukan proses instalasi tadi, nah, setelah selesai instalasi, kemudian kalian buka folder project yang dibuat tadi pada editor Visual Code-nya. Nah, di sini mengingatkan kembali mengenai fungsi MFC atau Model View Controller pada Laravel Model. Nah, semua file model yang kita buat akan ditempatkan pada folder app, yang dimana fungsi model tersebut untuk menangani tabel yang dibuat sebagai suatu kelas model. Jadi nanti gambarannya seperti ini ya, di bawah ini ada file folder app di sini. Nah, di sini juga ada konsol, expression, HTTP, controller, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa kalian lihat pada saat setelah kita mencoba langsung atau mempraktekkan langsung Visual Studio Code-nya. Nah, selanjutnya khusus untuk manajemen user interface seperti layout, dashboard, form, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tampilan atau konten pada website. Nah, itu kalian bisa mengeksekusinya di folder view. Nah, jadi nanti untuk membuat layout, dashboard, form yang berkaitan dengan tampilan itu buatnya di view. Oke. Next, lanjut adalah controller. Nah, di sini ada folder controller yang berada di dalam project app, kemudian HTTP dan controller. Berisi file controller khusus untuk menghandle permintaan dari model seperti create, read, update, dan delete, atau sering kita sebut dengan CRUD, C-R-U-D. Dan udah nggak asing lagi ya, seperti create, read, update, dan delete. Jadi fungsinya controller yaitu untuk menghandle permintaan CRUD-nya. Gambarannya seperti ini, jadi nanti kalian masuk ke HTTP, pilih controller, kemudian pilih file controller.php. Nah, setelah kita mengingat kembali mengenai model, view, dan controller ini, maka tahap selanjutnya yaitu kita install library. Nah, install library di sini ada library DOM PDF, yaitu salah satu cara untuk membuat laporan dengan format PDF pada Laravel adalah dengan menggunakan library DOM PDF. Library tersebut merupakan library PHP yang biasa digunakan untuk membuat laporan dengan format PDF. Jadi nanti kita untuk laporan dalam bentuk PDF itu kita terlebih dahulu harus menginstal library DOM PDF-nya. Konsep DOM PDF adalah mengubah halaman menjadi file format PDF. Nah, untuk mengeksekusinya ini, tahapan pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mendownload package-package yang ada di DOM PDF. Nah, perintahnya kalian ketikkan saja seperti ini, composer require berry_vdh/laravel min DOM PDF. Nah, setelah kalian ketikkan perintah tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi jika proses download dan pemasangan berhasil, akan muncul notif pada terminal seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarannya. Setelah sukses, tunggu sampai proses download dan pemasangan package-nya selesai. Setelah selesai, maka tahap selanjutnya yaitu kita melakukan integrasi package DOM PDF dengan project yang dibuat dengan cara menambahkan kelas DOM PDF pada file app.php yang terdapat di dalam folder config. Nah, jadi caranya nanti kalian buka file app.php, lalu pada bagian provider, kemudian dan analisisnya, itu kalian tambahkan kode atau perintah seperti di bawah ini. Jadi di bagian provider ini, nanti kalian tambahkan perintah seperti ini, berry_vdh/dom pdf/service provider .2.2 kelas. Kemudian alisisnya itu PDF berry_vdh/dom pdf package .2.2 kelas. Nah, pastikan kedua
bagian ini sudah terisi dengan kode atau perintah yang disesuaikan, sudah dibuatkan seperti ini. Setelah sudah kalian buat, maka untuk library DOM PDF-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita menginstal library Suite Alert-nya. Library Suite Alert di sini digunakan untuk menampilkan pesan berhasil atau gagal. Jadi akan menampilkan pesan, oh ini berhasil atau tidaknya pesan tersebut. Jadi akan muncul notifikasinya. Tujuannya juga untuk mempercantik tampilan webnya, lebih menarik buat dilihat, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya untuk membuat pesan tersebut, kalian ketikkan saja composer require real Rashid L Suite /alert. Nah, proses download seperti ini. Setelah selesai, maka untuk library Suite Alert-nya sudah berhasil dipasangkan pada Laravel. Nah, jadi tahapan pada pertemuan kali ini itu tadi kita setup awal project, kita persiapkan dulu toolsnya apa saja, kemudian membuat project baru, setelah itu kita install library yang diperlukan apa saja. Nah, selanjutnya saya langsung saja mempraktekkan membuat project baru di sini. Nah, di sini kita membuat project baru terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk project baru di sini kita harus masuk dulu ke menu terminal. Kalian klik terminal, pilih new terminal. Nah, jadi tampilannya seperti ini yang di bawah. Nah, di sini di bagian visual saya di sini sudah masuk ke htdocs. Nah, coba satu. Nah, ini coba satu ini adalah project yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, tapi di sini kita diharuskan untuk masuk ke dalam folder htdocs saja. Maka kita harus masukkan dulu perintah cd c/2/sum kemudian htdocs. Nah, pastikan kalian sudah masuk ke lokal C sum/htdocs. Kalau sudah tampilannya seperti ini, maka kalian sudah berada atau sudah masuk di dalam folder htdocs-nya. Nah, selanjutnya kita disuruh buat project baru. Nah, kalian masukkanlah perintah untuk membuat project baru. Ada composer, kan composer create /project /refer. Jadi bisa dilihat di modul kalian. Pastikan untuk huruf besar tulisannya dicek. Jangan sampai ada yang besar atau ada yang besar kecil. Jadi disesuaikan saja dengan huruf kecil semua. Sesuai dengan panduan. Oke. 7.0. 7.0. Kemudian namanya yaitu project SIA 2. Ya. Composer create project oke, enter. Nah, di sini kita tunggu untuk proses instalasinya sampai selesai. Oke. Kita tunggu dulu proses instalasinya sampai selesai. Sambil menunggu bisa kalian baca-baca modulnya, dicek-cek lagi untuk perintah-perintahnya apa saja setelah dilakukan instalasi Laravelnya ini, pembuatan project barunya. Jadi agak lumayan lama menunggu. Oke.
Ini tinggal berapa persen lagi. Nah, setelah selesai, tahap selanjutnya kita bisa buka file atau folder yang sudah kita buat tadi. Kita file open, folder, lalu sum, kemudian kita masuk dulu ke sini ya, di sum, ke sum, kemudian pilih htdocs, lalu pilih project SIA 2. Oke, pilih. Nah, jadi di sebelah kiri ini yang tadi saya bilang ada file atau folder app. Nah, disinilah model-model yang akan digunakan untuk menangani tabel yang dibuat sesuai dengan kelas modelnya. Ini ya, ini tadi tinggal dilihat-lihat saja lagi nih. Ini ada config, ada view yang di sini untuk mengubah layout, dashboard, form, yaitu untuk mengubah tampilan website. Ini di sini di view. Oke, next lanjut. Selanjutnya kita install library. Jadi kita install library-nya. Pertama kita pilih terminal dulu, new terminal. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam folder project SIA 2. Nah, masukkan perintah composer requery dari pdh / laravel min dom pdf. Kita enter saja. Nah, di sini proses instalasi library dom pdf-nya. Nah, setelah selesai, kita masuk pada file app yang terdapat pada folder config. Jadi buka file app, jadi kita buka folder app, ini app.php, ini kita klik saja di sini. Nah, kita cari provider dan nah, di sini ada provider sama analisisnya. Nah, di sini kita tambahkan di bagian provider di sini dari pdh / dom pdf / service. Plus. Oke, di bagian analisisnya ini tambahkan saja PDF dari pdh / pdf / plus. Oke, cek lagi ya. Kita cek dulu betul nggak. Dari PDF dan PDF service provider kelas. Ini PDF. Oke. Nah, setelah selesai, maka yang selanjutnya kita install library Swift Alert-nya. Composer requery real
Oke. Ini kita install suite alertnya dulu. Yaitu fungsinya untuk menampilkan pesan perintah berhasil atau gagalnya. Oke, baiklah. Ini tadi beberapa tahapan mengenai pembuatan setup awal proyek baru sampailah kita melakukan instalasi library-nya. Jadi di pertemuan ini sudah selesai pembahasannya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai pembuatan database dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian praktekkan secara langsung ya. Oke, jadi ini saya stop. Oke, jadi itu tadi beberapa hal atau tahapan dalam proses pembuatan proyek baru, yaitu menggunakan Laravel. Nah, itu saja dari yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.